semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadia Putri dari kelas A2 dengan NIM 242101010001. Dalam video kali ini saya diberi tugas untuk mewawancarai salah satu teman saya tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya di Indonesia. Menurut kamu bagaimana sih kondisi politik, ekonomi, dan sosial serta budaya di Indonesia saat ini? Menurut saya perekonomian di Indonesia ini terbilang sangat stabil karena masih banyak sumber daya yang bisa dimanfaatkan oleh warga sekitar maupun warga negara kita sendiri gitu. Barang-barangnya bisa dijadikan sebuah profesi baru untuk dijual, dan ini juga bisa menambah perekonomian dan membantu perekonomian warga sekitar seperti itu. Kalau kondisi politiknya sendiri menurut kamu bagaimana? Kondisi politik di Indonesia juga sangat stabil, terutama menjelang pemilihan umum atau pemilu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan bergerak ke arah lebih positif karena adanya konsumsi masyarakat yang meningkatkan dan adanya dorongan ketika mendekati masa pemilu seperti itu. Untuk kondisi sosial dan budayanya sendiri, kondisi politik, sosial, dan budaya di Indonesia juga sangat kompleks dan beragam. Karena negara demokrasi konstitusional yang telah mengalami banyak perubahan sejak adanya Orde Baru pada tahun 1998, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam pemilihan parlemen dan presiden di setiap tahun. Gitu. Terus dari segi sosial juga Indonesia terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, dan adat istiadat membentuk mosaik budaya yang kaya. Keberagaman ini menciptakan perbedaan dalam pola hidup masyarakat, interaksi sosial, dan norma-norma budaya. harapan kamu untuk negara ini ke depannya? Semoga negara Indonesia lebih baik lagi. Dan Terima kasih ya atas waktunya. Semoga ke depannya kita bisa sharing-sharing lagi tentang masalah ini. Oke, ya, sama-sama. Selanjutnya saya bersama dengan narasumber yang kedua, yaitu Perkenalkan, nama saya Dania Zulfa. menurut kamu bagaimana sih kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia sekarang ini? Menurut saya, kondisi politik di Indonesia itu sempat memanas di masa menuju pemilu. Alasannya karena pada saat itu terdapat persaingan antara capres dan cawapres untuk pendukungan paslon mereka. Namun saat ini masih bisa dibilang cukup stabil meskipun masih ada tantangan seperti pluralisme dan sebagainya. Untuk kondisi ekonominya bagaimana? Nah, untuk kondisi ekonominya sendiri itu Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik setelah masa pandemi. Pemerintah juga sepertinya sedang meningkatkan sektor-sektor unggulan di berbagai bidang. Kalau untuk sosial dan budayanya? Nah, untuk sosial dan budayanya sendiri Indonesia itu kan beragam. Kadang masih ada kesenjangan sosial yang terjadi. Kalau untuk kondisi sosial dan budayanya sendiri bagaimana? Nah, untuk sosial dan budayanya sendiri itu Indonesia itu kan beragam. Kadang masih ada kesenjangan sosial yang terjadi antara kelompok menengah ke atas dan kelompok menengah ke bawah. Nah, di bidang budayanya sendiri makin banyak budaya-budaya kita yang berkembang sejauh ini. Kalau menurut kamu apa penyebab kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia? Menurut saya penyebab kesenjangan sosial itu karena adanya perbedaan yang kebanyakan orang itu disebut derajat, yang kayak kebanyakan akan menyepelekan kaum miskin. Kalau solusinya menurut kamu? Solusi agar situasi ini membaik itu adalah pemerintah harus lebih memperhatikan warganya, menciptakan banyak lapangan kerja dan menjamin kesejahteraan seluruh warganya. Terima kasih ya untuk kesempatan dan waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Ya baik, terima kasih. Pagi. Alhamdulillah. Dengan kakak siapa? Dengan kakak Fandi. Saya mau mewawancarai
yang di Indonesia saat ini itu kurang merasa ke-Indonesiaannya anak-anak zaman sekarang itu. Kenapa? Karena mereka sudah mengetahui gadget, menggunakan gadget atau apa ini dan internet, jadi mereka dapat menemukan segala budaya atau apapun di media sosial. Ya, kurang rasa nasionalisme. Untuk politiknya ya juga untuk masyarakat awam lebih khususnya seperti pemilu kemarin, mereka juga masih banyak beberapa masyarakat yang tidak menggunakan hak pilih. Kurang rasa demokrasi. Ya. Untuk faktor penyebabnya untuk politik tersebut kurangnya rasa, yaitu awalnya kurangnya rasa demokrasi di dirinya mereka, dan juga mereka kurang mengetahui bagaimana menentukan hak pilihnya itu dari calon-calonnya ada. Solusinya masyarakat harus lebih bisa memilih dengan tepat sesuai hati nuraninya masing-masing, tidak harus terpatok dengan seperti sangat saja dan itu. Ya, oke. Halo semuanya, sekarang aku lagi sama aku PAI A1 ya. Di sini aku mau wawancara dia tentang kondisi politik ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. Menurut kamu gimana sih kondisi politik ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia? Menurut aku kondisi ekonomi di Indonesia ini tuh stabil ya. Meskipun ada hambatan dari luar eksternal seperti dinamika geopolitik, itu masih dibilang oke lah untuk saat ini. Kalau untuk kondisi sosial media gimana ya? Kalau itu saya ini kurang lebih menjalankan solusinya untuk ekonomi ini dengan memajukan UMKM seperti memberi bantuan modal kepada para calon usaha kecil dan juga ini meningkatkan akomodasi di Indonesia sih. Assalamualaikum semuanya, di sini aku lagi sama aku kelas A1 ya Kak. Aku mau nanya ke dia tentang gimana sih kondisi politik, ekonomi, sosial dan budaya di Indonesia. Kalau kondisi budaya di Indonesia itu kan sangat kaya ya, karena Indonesia itu memiliki banyak budaya karena banyak pulau-pulau dan mereka di setiap pulau itu memiliki budaya sendiri-sendiri. Contohnya seperti budaya musik, tarian, dan adat istiadatnya, bahasanya, mungkin berbeda-beda. Kalau menurut kamu kondisi sosial budaya itu lebih bisa dilestarikan ya? Menurut aku dari masyarakatnya sendiri ya, jadi masyarakat sendiri itu harus memiliki kesadaran supaya bisa melestarikan budaya-budaya di Indonesia. Kayak contohnya itu membuat acara yang khusus untuk pamerkan budaya kita, ya menjadikan budaya, karena kan budaya kita ini sudah terkenal ya di negara-negara lain. Terima kasih ya. Halo Mas, boleh minta waktu sebentar? Oh iya, monggo Mbak. Dengan Mas siapa? Saya Mas Nurul. Saya mau wawancara Mas sebentar Iya, boleh. tentang pendapatnya Mas tentang kondisi ekonomi, politik, sosial dan budaya di Indonesia saat ini tuh seperti apa sih? Kalau masalah politik di Indonesia itu kurang membaca.
karena masih ada pertikaian di antara paslon 1 dan paslon 2 gitu. Dendam ya. Iya ya, mungkin seperti itu. Kalau untuk sosial budayanya, Kalau sosial budayanya itu apa ya, kurang untuk lebih mendalami budaya Indonesia sendiri, lebih mengutamakan budaya asing seperti itu. kalau menurut Mas solusi buat Indonesia ke depan Supaya mengutamakan budaya-budaya Indonesia sendiri, seperti khas makanan Indonesia itu kan lebih rempah-rempahnya itu kan lebih apa ya, lebih rasanya itu lebih enak itu daripada di luar negeri seperti makanan-makanan yang kurang menyehatkan gitu. Terima kasih Mas. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sekarang aku lagi sama Kak siapa? Kak Najwa. Boleh kita sebentar Kak? Boleh. Aku mau sedikit Kakak tentang bagaimana sih kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia sekarang. Menurut pemahaman saya dalam kondisi budaya, nah di Indonesia ini kan mulai kebanyakan budaya asing dari datang. Nah itu faktor penyebabnya juga bisa kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pendanaan untuk pelestarian budaya, dan juga pengaruh media sosial. Solusinya bisa meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian budaya, serta meningkatkan pendanaan untuk pemulihan budaya dan juga penyebaran Assalamualaikum, halo semuanya. Di sini aku lagi sama Mas siapa? Mas Novan. Ini. Mas Novan. Boleh minta aku sebentar? Iya boleh Bang. Ini aku mau wawancara Masnya tentang gimana sih kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia sekarang. Menurut pendapat saya bahwasanya politik di Indonesia ini mengalami suatu tantangan dan mengalami suatu peningkatan. Dan politik di setiap periode ini kan pasti berbeda. Khususnya dalam periode Pak Prabowo tersebut. Politik ini yang pertama yang barusan ini kan ada pemilihan umum, dan ini terjadi banyaknya pertikaian di antara paslon 1 dan paslon 2. Banyak terjadi seperti kasus Caro, di Madura dan lain sebagainya karena ketidaksesuaian antara diri kita terhadap paslon tersebut. Yang kedua mengenai politik ini lebih menekankan pada suatu pemberantasan korupsi. Dikarenakan di Indonesia ini ya, kita kan negara yang paling besar kan. Negara paling besar yang mana negara ini pasti harus memberantas suatu korupsi untuk mendapatkan suatu negara yang sejahtera dalam proses pembentukan negara. Nah, untuk solusinya yang pertama adalah menghargai perbedaan pendapat di antara paslon dan juga tidak fanatik atas satu paslon. Udah gitu untuk yang korupsi yakni penegakan keadilan mengenai hukum di Indonesia ini harus ditegakkan, seperti Pak Prabowo yang telah memberikan suatu penegakan hukum ke Indonesia untuk pemberantasan korupsi. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini aku lagi sama Kak siapa? Desi, Ya, aku boleh minta waktunya sebentar Kak? ya. Aku mau ngewawancarain Kakak tentang bagaimana kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia sekarang ini. Ya, pada kondisi politik Indonesia dicirikan oleh demokrasi multipartai dengan cabang eksekutif yang kuat. Pada masa Presiden Joko Widodo telah menerapkan berbagai kebijakan yang ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Pada situasi ekonomi di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini didorong oleh pasar domestik yang kuat dan peningkatan investasi asing. Baik, Kak, cukup Kak ya. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku lagi sama Kak siapa? Cynthia. Boleh minta waktunya sebentar Kak? Boleh. Aku mau nanya sama Kakak tentang kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia sekarang ini kayak gimana sih? Kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia saat ini sedang mengalami tantangan yang cukup signifikan. Untuk politiknya saat menjelang pemilu 2024 kemarin menunjukkan ketegangan dengan isu polarisasi dan potensi konflik pasca pemilu yang dapat mempengaruhi stabilitas demokrasi. Untuk perekonomiannya dipengaruhi oleh ketimpangan dan kemiskinan meskipun
pun ada optimisme terhadap pertumbuhan. Untuk sosial budaya ditandai oleh keragaman etnis dan tantangan dalam menyediakan layanan yang merata serta dampak globalisasi terhadap tradisi lokal. Secara keseluruhan, stabilitas politik dan kebijakan pemerintah sangat penting